Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur sudah berkenan menerima kami. Mungkin sebelum saya membacakan surat kami ingin perkenalan dulu. Kami yang hadir di sini ada 10 orang. Kami tidak semua bisa karena koordinasi dengan Pak Hespato ini katanya cukup 10, tidak lebih. Jadi kami datang 10 orang untuk menyampaikan aspirasi. Sebetulnya prosesnya itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata bertemu Pak Budi juga dulu, sekarang bertemu di sini. Baik, karena kita sedikit, saya kira Ibu mulai perkenalkan diri, nama orang tua dan siswanya saja supaya kita cepat. Bapak, maksud saya langsungnya topik masalahnya apa? Masalahnya apa? Sekarang masalah pendaftaran yang online. Maksud saya itu masalahnya gimana? Ketidakpuasan Bapak Ibu seperti apa? Supaya kami temukan solusinya. Karena kita tidak bicara anak si anak, kita pengen perbaiki sistem. Kalau anak ibu jadi korban tahun ini, ya jangan sampai tahun depan ada anak korban lain. Jadi kita bukan menyelesaikan untuk anak ibu, untuk menyelesaikan seluruh anak Jakarta. Itu yang kita mau pertemuan ini untuk asosiasi. Ya, mohon maaf cepat. Nah, waktunya susah, saya geser terus. Ya, baik, kita langsung. Jadi maunya gimana Pak? Saya tanya gitu loh. Kenapa dia tidak bisa penuhi kan gitu supaya selesai? Ya. Baik, kalau gitu saya singkat saja. Jadi gini, kami sebetulnya anak kami itu ikut dalam proses PPDB online untuk tahun ini, baik dari tahap pertama umum, tahap lokal, tahap 2 umum dan 3 umum itu kami ikuti, dan anak kami karena nilainya rendah tidak diterima di sekolah negeri. Nah, kami jujur saja kami terpaksa memasukkan anak-anak kami di swasta, tapi setelah kami evaluasi dalam waktu singkat, swasta yang menerima anak kami itu boleh dikatakan udah mati suri. Jadi swasta yang bagus-bagus itu biasanya penerima itu justru sebelum PPDB online mereka sudah terima. Dan biasanya swasta yang menerima itu kualitasnya bagus tapi juga masuknya cukup mahal. Jadi kami kami ngerti itu Pak. Ya. Nah, ketika proses itu dan kami harus memasukkan anak kami, ternyata anak-anak kami ini boleh dikatakan diterima dengan anak-anak yang nilainya rendah, dan juga sekolah itu dengan sarana dan prasarana yang cukup minim, termasuk kualitas gurunya juga tidak terlalu merata seperti yang sekolah-sekolah negeri. Nah, di sisi yang lain memang dalam perkembangan ini sekarang ada penerapan kurikulum baru 2013. Kurikulum baru itu sebetulnya diwajibkan bagi sekolah-sekolah negeri. Swasta itu tidak diwajibkan. Nah, kalau ini diterapkan maka sudah pasti akan ada kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Misalnya kalau sekolah swasta itu dia pembagian jurusannya pada semester 2, artinya 6 bulan pertama setelah terima rapor baru ada pembagian jurusan. Sekolah negeri itu sudah sekarang ini langsung dibagi. Nah, kalau seperti itu maka ini juga menutup peluang bagi anak-anak yang untuk pindah ke sekolah negeri itu udah agak kesulitan. Karena kalau dipindah sudah dengan jurusannya apa, sementara di swasta itu belum. Dan mereka di yang negeri itu dari awal itu sudah pasti diarahkan. Dan ada mata pelajaran yang misalnya IPS hanya untuk IPS, IPA hanya untuk IPA. Sementara kita tahu kalau di swasta ini SMP Pak, SMA. SMA. Sementara kalau di swasta itu udah pasti dia belajar biologi, belajar fisika, walaupun dia IPS nantinya, dia harus belajar semua.
Nah memang ada peraturan gubernur konon katanya untuk pindah itu harus 1 semester ya. Dan itu pun kalau ada bangku kosong. Nah kami juga beberapa hari ini sempat ke beberapa sekolah untuk mengecek apakah ada bangku kosong atau tidak. Tapi kelihatannya sekolah agak tertutup karena katanya kalau mau cek pasti itu biasanya Desember setelah Ramadan. Nah memang kami cek itu ternyata untuk tahun ini kurikulum baru. Sekolah yang fasilitasnya untuk 40 anak ternyata hanya boleh 36 kalau nggak salah. Itu berarti setiap sekolah, setiap kelas, kalau misalnya sekolah itu misalnya SMA 70 ya, 77, itu ada 8 kelas. Kalau saya hitung, satu kelas itu hanya 36, berarti ada bangku kosong 4 kali 8, 32 bangku kosong. Nah, saya datang ke misalnya SMA 30, itu ada 7 kelas, berarti 7 kali 4, 28 ya. 28. Ini berarti bangku kosongnya masih cukup banyak. Nah, informasi yang lain yang juga kami dapati, banyak anak-anak yang tinggalnya jauh, karena sistem PPDB online dia boleh ambil di mana saja. Itu ada beberapa yang tidak bisa sekolah, harus masuk on time jam 6:30. Karena kita tahu Jakarta walaupun pagi dikatakan tidak terlalu macet, tapi kalau jauh itu juga mempengaruhi. Sehingga ini kemungkinan untuk bangku kosong itu semakin besar. Nah, kami ingin informasi akurat dari sekolah-sekolah, tapi mereka kelihatannya tertutup. Dan kita juga nggak tahu seperti apa. Nah, ada hal lain yang sebetulnya dari surat kami ini, ada 3 hal sebenarnya Pak Wagub yang kami rekomendasi sebetulnya. Karena kami melihat gini, anak-anak ini punya hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, APBN maupun Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang itu juga sudah menegaskan bahwa Ya, itu saya tahu Pak. Ya. Itu saya tahu Pak. Maksud saya mau cari solusi aja. Ya. Karena kan menurut kami mendapatkan satu solusi. Ya. Dulu satu sekolah itu dihantam seperti pasar. Jadi yang pintar yang dapat, yang tidak pintar tersingkir ke swasta. Baik kami robah, kita kasih jatah 45%. Bodoh pun asal tidak idiot aja kita masih ada sekolah luar biasa, ada sekolah kebutuhan khusus, pendidikan khusus kita siapkan. Kita ada cukup banyak ya kebutuhan, ada berapa? 70 lebih atau berapa ratus ya dari sekolah? 700 atau berapa ya? Provinsi sampai anak bapak ada keterbelakangan, ada disabilitas saja kita kasih, dan tidak naik kelas saja nyambung terus bisa. Itu udah. Makanya sekali kami berpikir ini yang masalah sekarang. Dia 45% asal dia lolos standar saja, diutamakan yang di situ. Untuk apa? Supaya untuk menghindari orang jarak jauh. Itu yang kami lakukan. Ini untuk apa juga? Kami tidak ingin alasannya nanti anak-anak ini tidak mampu transport. Kami sudah mengerti itu. Nah, kita lakukan pola ini. Masih terjadi permainan. Orang pindah-pindah KTP. Titip kakak, titip ke keluarga. Tapi itu kecil. Kita udah tahu. Itu kecil. Lalu kita kalau SD malah 90% ya kita buka untuk lokal. Jadi sebetulnya orang yang nyebrang itu ada orang yang sebetulnya itu terlalu kecil porsinya. Itu risiko dia. Nah sekarang yang saya mau tahu dengan dari Ibu, apa betul satu kelas 40 hanya masuk 36? Nah kalau cuma karena pergub ya kita bisa ubah kalau tunggu 1 semester. Terus kenapa negeri sudah langsung bagi jurusan, yang swasta belum? Kan kita yang regulator, kenapa kita tidak paksa swasta juga lakukan? Alasannya apa? Nah kalau memang soal gimana kalau anak memang yang pas-pas pun dia kalah di tetangganya. Nah ini yang mau kami evaluasi. Apakah kami mesti naikkan lagi 45%? Artinya, ini mohon maaf ya, artinya di kampung itu anak yang IQ-nya pas-pasan ini lebih dari 45%. Itu mau gak mau kita mesti naikkan. Nah kalau naikkan terus, sekolah juga tidak baik. Kalau semua mohon maaf ya kurang pintar,
tidak ada yang pintar, ini sekolah juga nggak baik. Jadi mesti ada teman yang mesti pintar ini. Ini saya mau kasih tahu gambaran kebijakan yang kami buat. Menurut kami kebijakan ini sudah kami tempuh untuk menghindari itu. Lalu kami sadar betul, justru anak yang tidak mampu, IQ-nya pas-pasan, dia tidak dapat jatah di negeri. Padahal negeri itu paling bagus mutunya. Nah, terpaksa lari ke swasta. Lari ke swasta zaman sekarang, yang masuk juga kurang mampu, ini juga yang sekolah kurang laku. Satu kelas cuma tinggal terima 25 orang, 150 ribu, 200 ribu, gurunya mau digaji berapa? Guru yang bagus tidak mau ngajar di situ. Yayasan Kembang Kempis, kita mau bantu dia terus menerus, tidak bisa juga. Kita mau beli sekolahnya, dia juga nggak mau jual. Kita udah tawarkan, kalau Anda tidak mampu lagi sekolah swasta, jual saya pada kami jadikan negeri. Nah, terus bagaimana sekolah-sekolah syaratnya Menteri Pendidikan itu 2.500 meter persegi. Banyak sekali sekolah-sekolah miskin-miskin ini hanya 300 meter persegi. Bikin tingkat. Apakah kita masih tutup? Kita beli tidak kasih. Ini fakta, kata yayasan juga tidak semua baik hati nih, cari uang. Ini otaknya nih. Hanya otaknya cari uang. Nah, kita mau tutup, negeri SMA ini nggak cukup. Kita nggak cukup. Kalau SMA itu betul, kalau swasta yang bagus, yang mahal. Tapi negeri yang paling bagus. Jadi kalau swasta biasa, negeri sudah lebih baik. Tapi negeri kan terbatas. Nah, sekarang kita jadi kalau bapak punya anak, kira-kira gitu, kita tentu inginnya semua dapat sekolah terbaik, kira-kira gitu kan. Tapi kalau duit nggak cukup gimana? Sebagian harus kerja, Pak. Itu kebijakan kami, Pak. Makanya kami sedang menyiapkan SMK. SMK kita bekerja sama dengan Astra Group sekarang. Jadi betul-betul kami tidak boleh SMK yang umum-umum. Jadi kelas ini tuh betul kelas Toyota, gitu. Jadi kamu betul lulus itu, kamu lihat mobil Toyota itu kamu ngerti sekali. Jadi kita lagi rancang dengan Astra sekarang. Ini kelas Daihatsu, jelas. Nah, itu yang kita mau lakukan. Nah, jujur saja orang Jakarta, Pak, kalau kita mau ngomong lebih dalam lagi untuk yang IQ yang agak bawah ini, ada masalah juga sekarang kita ketemu di lapangan. Kasih kerja ke pabrik 75.000 nggak mau. Kalau badan agak besar agak kecil, Bu. Jadi Pak Oga nodong 150.000. Jual lapak segitu. Nah, ini memang persoalan di mana? Kalau kita pikir balik lagi ya baik ke gizi. Dari hamil sampai melahirkan ada masalah di sini. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Makanya saya tadi berpikir kalau soal online ada masalah, sudah saya instruksikan tidak ada. Selesai itu kalau memang masalah ada kekurangan. Nah, sekarang juga sama. Sekolah negeri pun berantem lagi nih, Pak. Kalau yang terlalu baik, yang kaya, yang pintar yang masuk. Begitu dia merasa guru-guru kita kan tidak semua baik. Guru negeri tidak semua baik, Pak. Kenapa? Karena mau masuk jadi guru dulu, tidak niat jadi guru sebetulnya. Karena mau jadi PNS. Dan yang dibuka payung lebar itu guru. Terus begitu kok, saya langsung tahu. Yang penting jadi PNS. Banyak kemarin juga gitu anak-anak sini. Yang penting jadi PNS dah. Masuk. Akhirnya orang-orang kaya di dalam bilang gini, ini guru payah nih, datangkan aja guru les. Datangkan guru les gak bisa bayar kan, kumpulin duit komite. Ya gak punya duit gimana? Nah kita bilang mau gratis semua, dia mau gratis semua apa? Guru-gurunya membeli gimana? Padahal kami menghabiskan 6,7 triliun gaji guru. Gaji guru negeri di Jakarta lebih mahal daripada swasta, Bu. Kalau kita kocok ulang, kalau boleh dipecat itu Pak ya, banyak swasta yang mau masuk Pak, mau ganti posisi, PNS gak bisa dipecat. Guru lagi, wah guru kan tinggi, paling tinggi, harkat hidup apa nilainya gitu loh, paling luhur gak bisa diapa-apain di guru nih. Nah jadi itu yang kami sedang lakukan. Sekarang masalah gimana kalau anak tercecer ke sekolah miskin yang tidak mampu, tidak ada pilihan. Kecuali kami kasih dia KJP supaya dia mampu berangkat. Nah KJP sekarang punya masalah. Masalah di mana? Pusat saja cuma sampai SMP. Yang masalah kan SMA yang kurang lebih banyak. Ini lagi godok lagi nih, baru mau keluar nih, mau ABT kita keluarkan. Nah itu yang bisa kita lakukan.
pengetahuannya gimana? Kurang. Nah mau nggak mau kita mesti bantu guru, bantu ke negeri itu. Nah kita lagi dorong, jual aja deh kepada kami deh sekolah kamu. Tiap kamu udah hidup segan mati tak mau begitu, jual saja. Kita jadi negeri. Nggak mau juga. Nggak mau, kami lagi pikir udah bangun gedung sekolah lebih banyak lagi sudah. Marah lagi orang sama saya, datang lagi ke saya. Bapak tidak menghargai negeri apa swasta yang telah berjuang lama. Bapak ingat nggak zaman dulu negeri waktu masih susah? Kalau bukan karena swasta kami, mana bisa sekolah? Saya bilang itu cerita dulu. Kita udah hargain Anda. Kalau Anda punya niat itu, jual pada kami kan. Kalau Anda tidak mau jual, masa kami mau biarkan anak-anak yang IQ-nya pas-pasan jadi tidak sekolah? Nah kita mau kelompokkan. Mas, gimana kalau orang tidak mau bayar? Kita pun ada negeri yang sama sekali tidak bayar. Nah tapi ribut lagi orang tua yang setengah-setengah. Saya udah ketemu bayar orang tua. Namanya orang tua mau kasih anak terbaik dong. Anak saya gila juga, saya nggak mau tetap anak saya. Kan kira-kira begitu dong. Itu masalah orang tua kan begitu. Gila juga anak saya, bodoh juga anak saya, nakal juga anak saya. Selalu nuntut yang terbaik. Nah sekarang nuntut lagi. Saya bilang, kalau Anda tidak mampu bayar, sudah dapat di negeri, pilih saja negeri yang tidak ada pungutan. Kita ada berapa versi? Tidak ada pungutan. Oh nggak mau, saya mau yang mahal ini juga. Oke, kalau gitu jalan keluarnya gini. Saya bilang komite itu. Anda kaya semua kan? Oke. Anda mau datangkan guru dari luar? Oke. Mau kumpul duit? Oke. Tapi 30% dari duit yang dikumpulkan harus alokasikan untuk anak-anak orang tidak mampu. Yang 45% tadi, kalau ada setengahnya lebih tidak mampu, itu tidak boleh bayar. Ini solusi lagi. Nah kita udah pikirkan solusi itu loh. Nah kalau sekarang pertanyaan saya itu yang belum dijawab. Kalau ada 43 ini mundur kenapa? Apa dia pindah ke negeri? Nah gimana Ibu jawab? Terima kasih Pak Ibu sekalian. Untuk rombongan belajar Pak. Jadi rombongan belajar ini kami dasarnya adalah PP tentang standar pelayanan minimal. Di dalam keputusan hadis tentang jenis PPDB juga sudah dituangkan di sana. Kalau untuk SMA Kak, rombongan belajar memang 36 per kelas, hanya 36. Yang 40 itu SMP dan SMA Ragunan Pak, yang olahraga. Yang lainnya memang 36 Pak. Yang 40 itu khusus itu saja SMP dan SMA Ragunan. Yang lainnya 36 Pak. Untuk SMP juga sekelas itu 36 gitu Pak. Jadi tidak ada yang 40 Pak. Kalau yang untuk XRSBI itu 28 Pak. Hanya 28 satu kelas. Kalau untuk yang peserta didik SD itu bahkan hanya 32 Pak. Jadi itu untuk rombongan belajar. Jadi kalau ada Pak Daniel tadi mengatakan 77 Bu. Saya langsung ke situ ada 36 juga kan? 40. 40. Saya langsung Malah ke kalau sekolahnya. Jadi nanti kita cek 40. lagi Ya, 40. Sekarang jadi setiap ruangan 4 ada 4 kursi. Di dalam Memang ini- dibangun untuk 40. Baik, nanti saya berarti akan ini. Padahal di dalam regulasinya 36. Nah kemudian untuk yang penerapan kurikulum Pak berkaitan dengan pembagian jurusan. Jadi tahun 2013 ini memang penerapan atau implementasi kurikulum 2013. Ada sekolah yang 40. Ya. Sekolah apa aja? SMA Negeri 77. 77. Cempaka Putih. Ya, Cempaka Putih. Saya kemarin langsung ke situ. SMA Negeri 77. Termasuk pakai fingerprint, telat nggak boleh mengikuti Nah, pelajaran. maksudnya satu kelasnya itu anaknya 40. Ya, 40. Baru kali ini 36 katanya. Oh, tapi 36 Fasilitasnya Ini kan peraturan. Iya. Ini kan peraturan PP sama tadi saya bilang. Ini kan satu kebijakan dari pusat. Sekolah itu minimal 2.500 meter persegi. Sekolah miskin itu rata-rata cuma 200, 300. Ada cuma 300 TK, SD, SMP, SMA mati aja kita lihat. Bikin tempat 4 lantai, nggak ada lift, nggak ada apa. Nah kita mau kasih izin atau tidak? Sekarang kami jadi dilema. Ini peraturan pusat. Kalau sekolah itu tanpa izin, tidak boleh kami kasih hibah, termasuk KJP segala macam tidak bisa. Bayangkan ini peraturan ini. Sementara untuk dapatkan izin sekolah, minimal syaratnya luas sekolah harus 2.500 meter. Nah yang mana dia beli tanah sebelah masalahnya? Nah sekarang gimana?
Sementara anak orang tidak mampu justru yang anak tidak mampu pintar itu ada tapi tidak banyak. Itu jenius, ada anak jenius itu. Tapi tidak banyak. Dan biasanya dia ada keserap beasiswa. Yang pengen repot kan yang ekonomi kurang mampu dan kemampuan otaknya juga kurang. Ini yang kalah bersaing. Dulu udah pasti kalah bersaing di negeri. Negeri itu 100% orang kaya, orang pintar. Saya enggak, kita potong 45%. Jadi maaf Pak, saya potong. Jadi anak saya itu sebetulnya nggak bodoh amat. Di sekolah itu dia ranking 1. Ijazahnya 89. Hanya mungkin di NEM dia kemarin 29,325. Ini nggak ada pengaruhnya. Enggak, maksud saya begini Pak, sistem online kemarin dia bisa memasuki ketika sistem rayon, sistem zona itu di 21 sekolah dia masuk, tetapi karena kita Jakarta Pusat hanya bisa memilih 5 sekolah. Ternyata NEM-nya tinggi semua di Jakarta Pusat, yang hanya masuk hanya 2 sekolah, dan 2 sekolah itu tersisih, sudah nggak berdaya kami Pak. Lalu anak kami ketika melihat sekolah-sekolah, mami, teman-teman aku nilainya rata-rata 6 masuk di sekolah itu loh mami. Di SMA 1 dia masuk sebetulnya Pak, tapi karena sistem zona itu nggak boleh Jakarta Pusat masuk ke situ. Itu enggak kan dia kan gini. Itu sistem zona bukan, Pak. Umum kan ada 45%. Jadi kan kita udah bagi kan. 45 yang orang di sekitar situ. Tapi 45% itu mulai lintas kan. Jadi gini Pak Wagub, ini kan sistem rayon. Kebetulan ini ibu ini anaknya di rayon 1. Rayon 1 kalau istilah sepak bola itu kalau grup-grup ini grup maut istilahnya. Jadi itu NEM-nya tinggi-tinggi semua, 68 misalnya, 77. Kan situ ada rayon 1 itu 68, 77, 30, SMA 21 dan ini yang kami termasuk solusi yang kami tawarkan bagi rayon-rayon seperti ini pembagiannya tidak akurat. Ada rayon yang jumlah sekolahnya banyak tapi penduduk sedikit. Kalau rayon 1 ini 4 kecamatan dan kita tahu bahwa Johar Baru itu kecamatan terbanyak penduduknya di Jakarta. Sementara sekolahnya hanya 5. Sehingga banyak sini anak-anak ini yang NEM-nya cukup tinggi 7, tidak masuk. Ini yang menurut kami pembagian rayon yang tidak akurat. Padahal di 21 sekolah itu bisa, karena dia NEM-nya 7,325 misalnya, itu bisa. Karena ada yang NEM-nya 6, pun bisa. Itu yang menurut kami. Benar-benar kami ngerti Pak. Jadi waktu menentukan rayon, kita kan putuskan, kita debat diskusi, makanya kita datang dia untuk masukan kan, untuk koreksi. Nah dalam diskusi itu kita pilih dasar kita tuh berpihak kepada orang yang pas-pasan, itu dasarnya dari sisi ekonomi. Karena kami temukan banyak sekali orang yang ekonomi pas-pasan itu mampu sekolah, transportnya tidak sanggup. Ini dasar pemikirannya nih Pak. Ini dasar pemikiran kami. Nah sekarang akhirnya bagian gimana? Kalau dalam dasar pemikiran itu yang kita pakai, berarti memang nggak boleh dilepas. Karena tidak mampu. Jatah harus dikasih 45. Nah gimana kalau dia nggak cukup? Jatah juga dikasih ke 45 yang lain. Jadi sama. Jadi gini loh. Jadi anak ibu kalau merasa sekolah di luar saingannya lebih rendah, sama kok porsinya 45%. Jadi pembagian itu Bapak yang putuskan. Karena saya tidak tahu. Saya tidak bisa menuduh Bapak mampu tidak mampu secara transport. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu anak Bapak lebih suka sekolah kemana. Karena kan ada saudara ada yang lain. Tidak bisa masuk kita Pak. Kita stuck di 2 sekolah aja pilihan akhirnya. Karena kan kita pilihannya rayon 1 itu kan hanya 5 sekolah. Yang sekolah ini semuanya nilainya sangat tinggi-tinggi sekali, apalagi 68 itu. Ya maksud saya kan ada, kalau ini nggak bisa masuk, kan kita kasih 45. Ya. Berarti kan ada sekolah lain yang ibu bisa masuk, yang anak ibu masih. Nah itu yang sistem realisasi ini itu tadi semua pasti ada plus minus ibu ya. Itu tadi saya bilang, kalau begitu kita balik. Kalau itu pusat karena terlalu banyak, kita potong aja deh 50% untuk orang pusat. Tapi itu punya kelemahan nanti. Orang ribut sekolah yang elit-elit yang bagus ini menyisakan yang tinggi-tinggi. Yang NEM yang tinggi-tinggi ini tidak banyak. Jadi itu yang saya bilang, ini adalah semua ada plus minus.
Kita harus pilih sekarang. Pilih yang mana? Kita harus putuskan gitu loh Pak. Karena kalau sekolah udah bagus, jadi kan kita tanya sama orang pendidikan, datang berapa kali diskusi. Mereka nggak sehat Pak. Kalau semua Bapak paksakan yang NEM yang pas-pasan ini mau menjadi mayoritas di semua sekolah. Makanya ketemulah formula 45%. Nah sekarang jadi masalah di pusat kata Ibu. Ternyata di pusat ini NEM-nya memang tinggi-tinggi. Bapak bilang ini grup maut gitu kan. Nah jadi kalau grup maut, kita berpikir udah kita sampaikan. Kalau Anda grup maut, Anda jangan main di klasemen 1 nih. Kalau Anda mulai sadar, saya udah hebat sebetulnya, tapi karena ini grup maut, saya kalah. Anda pindah klasemen, Anda jadi bintangnya di situ gitu loh. Nggak bisa kita Pak, karena dibatasin tadi. Kakak, sesuai kakak. Kakak juga Sesuai seperti kakak. Ya jelasin. Udah setak. Begini, Bu. Ini ada sosialisasi yang salah. Begini Bu, justru malah tahapan pertama dari kebijakan yang tahun kemarin tidak berbeda. Jadi kalau umpamanya merasa memang dikatakan tadi masuk di dalam satu grup yang memang tinggi, itu kan bisa menjadikan satu pilihan yang pertama. Ya, yang jalur umum dulu kan, jalur yang pertama jalur umum. Nah, tetap karena keberminatan anak ingin di sekolah yang Jakarta Pusat itu kan pilihan 1, tapi kita ada 3 pilihan, pilihan 2, pilihan ketiga. Nah, pilihan kedua, pilihan ketiga itulah yang dikatakan kan bisa lintas. Yang pertama malah pertama kali bebas lagi anak. Betul Pak, Nah. tapi ketika di jalur umum itu nilai itu luar biasa Pak, Tinggi. sangat tinggi, nggak masuk Pak anak kami di jalur umum itu. Bu, kalau sampai SMA Bu, kalau SMA ya, contoh Bu, SMA. Padahal gini Pak, pemikiran kita. Ya, sebentar Bu, saya coba jelaskan. Kalau contoh SMA, di Jakarta Pusat ada SMA 10 yang dari tahun ke tahun kalau Ibu lihat trennya itu selalu kosong. Di SMA 10 ya. Kemudian seperti kayak di Jakarta Utara, 83, 115 kan gitu ya. Ya, yang saya tahu 115, 83 itu ya kalau yang di utara. Nah, peta-peta itu dari tahun ke tahun seperti kayak gitu. Jadi pada waktu jalur pertama umum masih ada sekolah yang kosong. Contoh itu SMA 10, SMA 83, SMA 115. Yaitu. Tapi kan kembali lagi, ngapain saya kan ngapain ke situ? Nah, kembali lagi. Kenapa kalau mau milih ini? Karena kita kan daya tampung terbatas, makanya dibuat satu kebijakan yang bagaimana bisa secara keseluruhan bisa terfasilitasi. Nah, yang kedua, jalur lokal itu sendiri yang memang kalau itu memang dibatasin. Tapi itu pun kalau tidak, masih ada kan yang pengisian bangku kosong. Nah, itu kan kembali lagi sebenarnya kalau umpamanya yang kebijakan yang lokal itu benar-benar diperuntukkan bagi di lingkungan tersebut, kesempatannya itu justru malah lebih besar 2 kali dia kalau DKI ya, dia KTP DKI ya, bisa ikut umum, bisa ikut lokal, bisa ikut lagi tahap ketiga. Tapi kembali lagi permasalahan karena di wilayah Johar Baru dan sebagainya macam itu padat, kan tadi udah ada kebijakan. Beberapa sekolah swasta kami juga ada SMP terbuka Bu di situ Bu. Itu juga penuh juga di Johar Baru. Cuma kalau yang swasta itu mau diminta untuk kita alih fungsi, mereka nggak mau. Itu di tempat-tempat yang padat itu, makanya udah kalau gitu bangun, begitu bangun, kembali lagi permasalahan baru. Lalu swastanya kemana ini kan kita selama ini kita tidak boleh dikotomin gitu zona swasta. Mungkin gini Pak Itu. Budi, saya Tambah lagi, Pak. jadi gini Pak Budi, memang jalur lokal itu kan 65%, tapi de facto yang ada itu ada yang tidak mendaftar kembali kan, lalu kemudian buka jalur tahap kedua umum sampai tahap ketiga umum. Ini kan terbuka lagi Pak. Saya membayangkan kalau tahap kedua dan ketiga itu sudah cukup lokal saja. Iya. Kalau itu pasti anak-anak yang kurang mampu IQ-nya pun masih bisa tercover Pak. Dan itu menghindari macet lebih banyak Pak. Kami sampai tahap ketiga itu Saya kami ngerti, Pak. membayangkan. Makanya itu yang kita debat. Itu yang kita debat. Itu yang kita debat, tau nggak? Kalau maunya kita nggak ada pakai umum-umum, semua lokal. Tapi bagian yang penyelenggaranya nggak bisa Pak, karena harus dipacu. Ya sudah, kalau gitu tetap harus dibatasi. 45% cukup nggak untuk yang lokal diskusi? Sementara harusnya cukup formulanya. Nah, masalah kalau kurang informasi, sosialisasi betul. Ini kan memang persoalan kita yang paling susah nih, Ibu jangan tersinggung Bu. Kadang-kadang kita hidup itu persoalannya. Saya sekolah di Prasetya Mulia dulu Bu.
Saya pernah dapat nilai 78 tidak lulus. Saya protes sistem sekolah bisnis seperti itu. Saya protes. Apa-apaan 78 tidak lulus. Terus kasih saya lihat nilai. Semua dapat 90, 100, ada yang 110. Gimana 110 saya bilang. Terus sistem nilai begini. Ini sekolah bisnis. Sekolah bisnis dia kasih ada 11 soal. Tapi waktu udah dihitung, orang biasa itu hanya mampu selesaikan 10 soal. Kalau kamu luar biasa, kamu bisa selesaikan 11. Dan kalau kamu bisa selesaikan 11 juga dan benar 110, itu bonus untuk Anda. Lalu nilai lulus tidak lulus dari mana? Rata-rata kelas. Saya kenapa 78 tidak lulus? Karena rata-rata kelas itu 90 lebih. Lalu saya tanya, apa filosofi seperti ini? Dia bilang begini. Ibu kan mau ngajarin ibu filsafat. Dalam dunia bisnis, dia bilang, kamu tuh tidak bodoh. Persoalannya kamu hidup di zaman di saingan bisnis Anda yang lebih pintar dari Anda. Mungkin kalau kamu hidup di zaman dulu, teman-temanmu yang kurang pintar, kamu yang pintar sekali, dia bilang. Yang lain dapat 60, kamu 78, kamu pintar. Nah ini konsekuensi, dia bilang, bisnis seperti itu. Kami berusaha mengeliminir itu sekarang, Pak. Nah sekarang juga sama kan. Misalnya Bapak pemain bola, Pak. Banyak pemain Brazil yang dikirim ke Indonesia kan, Pak. Di sana udah gak kepakai dia. Di sana gak kepakai di Belanda. Tapi begitu dia sampai ke Indonesia jadi pahlawan baru nih dia. Karena itu di sana dia nggak masuk, klasemen 2 pun nggak masuk. Tapi karena di Brazil saking orang hebatnya main bola, yang pemain biasa-biasa pun sampai di sini jadi luar biasa buat kita, Pak. Nah jadi kita dengan dasar itu kita mulai memplot. Kita yakin orang yang ngurangi macet harus sistem organisasi. Tapi sistem organisasi zaman saya sekolah dulu, zaman kita sekolah dulu, saya juga tidak setuju. Jadi benar-benar anak dipaksa harus sekolah di wilayahnya. Adik saya tinggal di utara, padahal dia tahu masuk UI, mesti lolos Budi Utomo. SMA Budut itu yang sering langsung masuk UI. Jadi saya sekolah Jakarta, SMP semua adik saya. Gimana caranya? Kalau di utara, mati aja. Utara nggak ada negeri yang bagus. Tahun 80-an mana ada yang bagus? Gak ada, Budut. Ngurus tengah mati. Datang ngurus sampai ke dinas semua. Pindah rayon. Nah saya juga tidak suka. Adik saya ada uang kita. Bisa ngurus bolak-balik urus. Kalau anak mampu gimana? Makanya sistem rayon yang kita bikin sekarang, gabungan kelemahan dulu sama kelebihan dulu kita gabung. Maka kita tentukan 45%. Nah sekarang kita udah tahu persoalan kita sekarang harus kita evaluasi lagi, Bu. Kalau di pusat begitu banyak, maka kita buka kan. Pusat kan begini. Kalau saya bilang di pusat, saya kan tidak tahu ibu tinggal di sini apa di sini loh. Kalau ibu pusat yang tinggal di sini, ibu berarti pusat yang dekat ke selatan gitu loh. Kalau saya tentukan saya yang bagi, oh nggak bisa. Ini sekolah di sini, kalau kebetulan di utara yang gabung, belum tentu anak ibu suka juga. Baik kita buka. Ada kelas umum, dikasih jatah juga. Ibu yang bisa mengukur sendiri. Anak saya mampu kok biayain untuk sekolah sampai ke sana. Kalau sampai nggak sanggup sekolah pun, kan orang tua yang menentukan siapa. Kita kasih KJP anak ibu. KJP itu tabungan Monas. Jadi itu yang solusi. Semua tidak mungkin memuaskan semua orang. Tapi itu yang menurut kita hidup yang fair ya seperti ini. Jadi kita protek, Pak. Kami harus protek. Makanya kami berusaha tidak ada satu anak pun yang tertinggal. Nah sekarang masalah sekolah. Saya juga punya anak sekolah, Bu. Ini memang masalah sekolah, anak tuh mesti kita kasih pengertian. Ini memang repot, anak-anak tuh bermasalah. Kalau kita ngomong anak itu masalah, apalagi anak-anak yang SMA ya. Anak saya masuk SMA kelas 1, ini masalah. Waktu dia masuk SMP kelas 1, anak saya masuk sekolah internasional. Mahal 100 hampir 150 juta setahun satu anak kita bayar. Sampai sana dia bilang apa? Gak mau sekolah, berantem, berdarah.
sekolah elit ini. Saya dipanggil ke sekolah. Saya mau lihat rekamannya, siapa mukul siapa dulu. Ini anak orang kaya semua. Anak saya nggak mau ngomong, berantem udah, berdarah gimana. Terus cerita, sopir saya yang cerita sama saya. Si Niko bilang gini Pak, bilang apa? Dia merasa paling miskin di sekolah. Kenapa paling miskin? Dia naik bus. Padahal naik bus itu bus elit, 28 juta satu tahun kita bayar. Bus Bluebird, harus pergi ke jalan luar, nanti pulang baru masuk ke dalam. Yang lain naik Alphard, diantarin. Tapi sekolah ini anak nih. Oh, saya udah tahu itu masalahnya. Dia nggak mau sekolah malasnya. Nilainya kacau. Tapi itu pindahin kamu. Ya, pindahin aja. Tapi saya kasih tahu kamu ya, ini duit nggak bisa ditarik ini. Hangus ini duitnya. Bapakmu juga kaya-kaya banget nih. Ini pas-pasan buat invest kamu sekolah. Bapakmu nggak beli mobil mewah karena mesti bayar kalian sekolah. Nggak ada saya kredit mobil mewah. Semua orang tuh mau kasih terbaik dong. Saya tahan tidak beli Jeep yang saya suka. Teman saya beli Jeep 7 juta, 8 juta, saya simpan untuk anak saya. Ini persoalan orang tua begitu. Kok gitu Pak, kalau nggak boleh balikin, saya nggak jadi keluar deh. Terus saya jalan sama dia, naik bus. Saya kamu tahu nggak definisi orang kaya? Apa? Nggak ada di dunia ini orang yang paling kaya pun memenuhi semua keinginan dia. Kamu tahu nggak harta karun terbesar di dunia di mana? Di mana Pak? Di kuburan. Kalau yang semua hasrat keinginan orang, keserakan orang dirubah jadi barang. Itu dikubur di situ semua. Kita kaya karena kita punya semua yang kita butuhkan. Dia mulai mikir, atau dia mulai sekolah. Langsung dia dapat penghargaan the best improvement student. Paling terus. Sekolah hebat dong. Bapaknya jadi wagub sekarang. Ya, masuk sekolah kan. Ini ada masalah. Jadi wagub tuh ada masalah nih. Ini ada masalah sekarang nih. Ini ada orang-orang kaya semua. Dia merasa kita juga oke, kita juga mulai sama dong di sekolah baik. Kalau ada adik gak ada masalah. Kemarin dia kesel ya. Wah latihan tinju terus. Dia kesel. Kalau teman-teman saya ganggu saya, pukulin aja. Dan kenapa? Mereka pada gak mau main sama saya, gak mau main dulu. Kenapa? Orang-orang tua pada bilang begini. Jangan sering sama anaknya Ahok. Karena dia punya persoalan banyak dengan PKL. Mungkin kalau rumahnya diserbu, digebukin, anaknya diserbu, kamu bisa jadi korban. Ini fakta nih, anak kecil nih. Dia merasa teman-teman, gak ada yang loyal sama saya, teman-teman saya. Hanya karena ada kasus bapaknya, semua lari dari saya. Maksud saya itu loh, kalau kita ngomong, kita sebagai orang tua, kita tentu mau kasih terbaik. Kalau dia bilang, itu udah kamu saya tarik keluar sekolah aja deh. Keluar sama orang yang sekolah-sekolah miskin yang berani mati, yang berani berantem gitu loh. Jangan sampai terlalu elit. Itu gak bisa Pak, saya suka sekolah ini. Dia bilang. Sekolah itu bagus, sistemnya bagus. Cuma saya gak suka teman-teman aja. Saya bilang, kamu gak bisa benci orang juga loh. Ya saya gak benci lagi sekarang Pak. Dia bilang. Saya gak mau teman sama mereka. Kamu gak bisa sekolah cuma diam aja kayak begitu. Saya cuma mau dapat ilmunya. Saya gak mau temannya. Gak ada yang loyal. Terus saya panggil adik-adik. Mereka kamu mesti baik-baik sama adik-adik. Kakekmu dulu pesan sama bapak, kalau mau berburu macan harus saudara sekandung. Yang kedua tanya, kenapa Pak? Karena kalau ajak teman berburu macan, kalau kamu diterkam macan, dia lihat kamu terkam macan banyak, pasti dia kabur. Mati kamu. Tapi kalau saudara sekandung lihat kamu terkam macan, dia nggak pikir macan banyak, dia cuma pikir jangan sampai saudaranya mati. Maka dia akan balik. Maka ini pepatah kuno tuh ini. Ya saya cerita ini Bu ya, situasi seperti itu. Hidup itu Bu. Anak saya 3 sekolah-sekolah internasional. Saya harus bayar 450 juta tiap tahun. Di luar transport. Punya masalah. Kemarin kita juga cek Pak, sekolah-sekolah itu sudah tutup sebelum sistem online, mereka sudah terima. Itu sekolah swasta yang bagus. Betul. Yang kondisi kami sekarang ini Pak sangat terpaksa. Betul. Makanya itu yang saya ngerti. Maksud saya Bu ya, ini pasti akan terjadi. Makanya saya berusaha mendorong sekolah negeri itu. Saya selalu punya keinginan sekolah negeri
Anak-anak di Jakarta, walaupun dia tidak mampu bayar mahal begitu, tapi sekolah negeri harus mampu sama. Makanya kurikulum 2013 itu sama, hampir mirip dengan IB, tau sudah. Kemudian mirip internasional yang standar apa tuh, yang sistem. Tapi guru kita belum siap bagaimana. Maka kita lagi mau seleksi promosi terbuka kepala sekolah dan pengawas. Bahkan saya mau seleksi guru-guru yang 4B, 4C. Saya mau suruh dia tes karya tulis, dia mau jadi kepala dinas di mana. Karena bisa saja ada seorang guru, dia tidak punya hasrat lagi jadi guru. Ternyata dia lebih suka jadi kepala sosial sudah itu. Atau lebih jadi kepala dinas lain. Nah, saya lebih baik kurangin guru-guru itu, pindah. Nanti saya terima lagi guru yang betul-betul punya hasrat ngajar. Karena saya yakin sekolah swasta yang mahal pun, sekolah anak saya yang mahal pun, saya bandingkan dengan guru-guru yang udah senior, kalah gajinya mereka, Pak. Jadi sekolah negeri kita digaji lebih mahal daripada guru anak saya. Kita bisa bandingkan nggak, Pak? Jadi mereka mau nggak nanti yang muda-muda tuh ngelamar masuk ke negeri dengan gaji seperti itu? Mau. Tapi formasi negeri penuh. Kita diterima di DKI. Gurunya kelebihan. Tapi kekurangan yang kualitas. Itu persoalan hari ini DKI. Nggak bisa formasi, nggak bisa buka guru yang banyak. Sebetulnya nggak bisa. Nah, jadi menurut kami, Bu ya, kalau ada kecurangan soal jumlah 4036, kalau peraturan seperti itu, memang sekolah yang baik, Bu, malah 25 anak. Kita udah paksakan ini negeri. Jadi semakin kecil jumlah murid, anak-anak ibu dapat lebih banyak. Makanya sekolah mahal itu kenapa mahal? Karena satu kelas itu ngajarin makin dikit. Nah, ini kan dia pilihan, Bu. Saya ngerti lah ada satu dua ibu pasti anak seperti itu, ya pasti. Anak tante saya malah nggak mau sekolah. Kaya, nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah, nggak bisa paksa. Om saya dulu dipaksa sekolah, nggak bisa. Orang kaya pusing saya, nggak bisa sekolah saya. Nah, tergantung orang tua mau push atau enggak. Sama anak saya juga dulu nggak mau makan. Nomor 2. Ini memang masalah, Bu. Takut nggak anak nggak makan? Takut. Anak adik saya begitu. Kemarin jalan-jalan anak 14 tahun, nggak mau makan. Oh, bapaknya rayu. Dia kecil begitu kan, takut anak nggak mau makan. Anak saya makan. Kenapa anak saya bisa makan? Saya dengar ada orang cerita, anakmu kalau nggak mau makan jangan kasih makan. Nggak mati anak kamu sehari nggak makan. Benar juga nggak mati. Dia nggak mau makan, nggak ada makanan. Sampai malam nggak minta susu, nggak minta apa, hanya ada air minum. Dia pikir, nggak mungkin dong bapak saya tega kalau saya udah nangis gitu kan. Biarin, nggak makan. Nangis sampai nangis, ketidur dia. Anak kecil begitu kan. Nangis, lapar, biarin, kurung di kamar mandi. Terserah kamu, saya bilang. Habis itu besok semua dia makan. Kadang-kadang dia masih kayak gini, sekarang dia 12 tahun dia masih bisa nggak mau makan. Nah, adik saya waktu jalan-jalan sama kita nggak mau makan. Terus adik saya satu lagi yang jawab dan ini, gak mungkin dia nggak mau makan, badan sebongsor begitu pasti nggak tahan lapar. Terus saya bilang begini, ya lu kasih gue urus anak lu, kasih gue urus. Malam ini kita tidur di villa saya ya. Saya kasih tahu semua harus makan sekarang. Karena nanti malam tidak ada lagi makanan. Dan saya tidak bisa keluar belikan makanan. Langsung makan. Ini maksudnya, ini pengalaman soal anak. Saya ngajar kelas 5 dulu. Makanya kasus ibu, saya pikir kalau tunggu 1 semester, makanya itu harus dipikirkan, diperbaiki. Coba diseleksi, kan kita mulai dapat masukan kelemahannya di mana. Kita bukannya tidak mau perbaiki, kita terus gitu dulu. Nah, kita mohon maaf, anak ibu jadi korban lah tanda kutip kejadian ini gitu. Tapi menurut kami ini sistem yang udah paling fair. Persoalannya memang SMA kami kurang, Pak. Iya, betul, Pak. SMP yang ada di Jakarta ini ada 288. Kurang juga. Karena SMA-nya hanya 115, Betul. Pak. SD ribuan. SD 2000-an. 2000 lebih kan? Mungkin nggak, Pak, ada program percepatan bangun satu kelas di setiap sekolah yang ada itu. Ini juga masalah, Bu. Kita udah evaluasi. Saya udah dapat 13 sekolah yang 2 lantai yang jelek. Nah, sekarang kita berdebat lagi nih.
Swasta bikinnya sampai 10 lantai, 20 lantai. Kan tanah Jakarta mahal loh. Pakai lift. Berdebat lagi. Saya banyak dengar kok yang pinter-pinter pengawat pendidikan. Bapak yakin nggak kalau tingkat ekonominya pas-pasan segala macam, dan tidak terjadi kecelakaan atau apa segala macam, terjadi pelecehan segala macam, udah bikin gedung segala macam lebih tertutup nggak terbuka. Nah, tadi kamu tanya lagi, udah ya. Sekarang apa ibu mau tetap maksa sekolah yang luas sampai 1 hektar, 2 lantai atau maksimal 3 lantai 4 lantai yang kelihatan. Mau beli tanah di mana Jakarta? Nah, kita mau bikin atasnya tempat tinggal, ya orang kurang mampu tinggal situ, tidak dijual, tidak disewakan, itu rumah susun apartemen, hanya bayar cicilan retribusi, kebersihan, keamanan, bawahnya sekolah. Oh nggak bisa, ada perumahan, ada pasar, sekolah nggak bisa juga. Nah sekarang kita dapat 13 ekor, kita pecah deh, bagi 2, kita mau uji coba bangun yang tinggi, kita tes. Kenapa? Kan balik lagi prinsip dasar, ibu tidak mau anak ibu sekolahnya jauh. Nah, saya menghayalkan anak-anak itu orang tua masih bisa lihat kalau ada itu dekat, tidak ada macet. Nah, ini konsep yang kita mau lakukan. Nah, sekarang gimana caranya Bu? Nggak ada kontraktor Aladin yang bisa 1 malam jadi bangunan. Yang pasti kurang. Nah, paling cepat itu apa? Saya beli sekolah swasta. Itu satu SMA Bhinneka Tunggal Ika, itu saya lupa yang ditawarin itu. Ya ditawarin itu ya. Karena suruh tanya mau jual berapa. Rumah sakit bangun masalah, saya mau tawar sumber waras. Kamu mau jual nggak buat saya? Jual aja buat saya di Jakarta Barat, saya nggak punya rumah sakit umum daerah. Jual aja. Wah pengurus yayasan kadang-kadang begitu. Pengurus yayasan udah nggak ada duit pun, ada masalah pun. Ini kan penghasilan dia juga kan. Gak mau jual Bu. Nah, saya gimana cara bantu dia? Cemplungin duit. Kayak kita bantu mereka, DOP. Tetap dia pungut itu orang miskin juga. Tetap Pak, di swasta itu walaupun dapat bantuan uang gitu, tetap ternyata anak-anak tuh nebus loh buku-buku pelajaran itu. Tahu nggak kenapa Bu? Karena bantuannya tidak perlu. Nah sekarang juga masalah di DKI. Kepala sekolah itu juga pusing diperiksa terus dari Jakgung segala macam kejaksaan. Kita udah menghabiskan 28% APBD untuk pendidikan. Ini gila nih DKI ini. Setengahnya untuk gaji guru. Guru mau nggak dipotong gajinya? Ada prestasi nggak bagus. Bisa demo guru-guru. Nah jadi sekarang solusi gimana Bu? Udah kami buat perubahan sekarang. Ya sudah, kasih ke anaknya aja deh duitnya. Jadi kita kasih dia BOP, kita tekan 30%. Nah, swasta yang dapat terima duit gede kan 500.000 satu anak. Dia bisa narik 800. Udah aku balikin aja BOP deh, aku nggak mau katanya. Dia pas suruh saya gratis, saya balikin katanya. Ditolak. Kenapa? Karena dia hitung, tekor dong saya. Saya terima dari kamu negeri 400, saya menolak terima 800. Nah, terus yang 800 gimana kalau yang tidak mampu? Nggak sanggup. Baik kita kasih KJP, bantu nolong dia lah minimal. Yang pasti kami punya konsep tidak mau ada anak yang putus sekolah. Bahkan yang ijazah nyangkut Pak, saya di sini tuh ada 2 miliar lebih Pak habisin duit itu Pak untuk tebus ijazah yang nyangkut di sekolah swasta. Betul Pak, tiap hari umum datang. Saya terus cari. Itu pakai uang operasional kita bayar. Kita bayar. Makanya ini kasus cuma yang saya bisa janjikan sama Bapak Ibu yang perlu kita revisi, mungkin perlu. Kalau terjadi sesuatu pelanggaran seperti ini, nggak perlu tunggu 1 semester misalnya Pak. Kalau memang ada alasan khusus secara pendidikan tidak bisa, harus 1 semester, minimal yang jurusan itu. Saya lagi mau cari tahu kenapa jurusan seperti ini. Nah sekarang sama juga Bu, nanti ketemu kasus sama lagi pasti Ibu. Ketemu gimana Bu? Misalnya saya buka Bu ya. Setelah 1 semester kan masih ada jeda lah, administrasi semua. Boleh tes lagi masuk. Yang sekolah favorit Bu, tetap bersaing lagi Bu. Berarti anak-anak yang tercecer dari model-model anak ibu kan juga tahu nih. Di sekolah ini ada kesempatan kan. Tetap bersaing juga, karena nggak cukup.
cukup sekolah kita. Nah, jadi hal-hal ini yang kita terus pikir, tidak mudah memang. Tapi maaf Pak, kenapa kita harus membuka untuk di luar DKI gitu Pak? Sementara DKI sendiri sebetulnya belum mencukupi untuk kenapa harus luar itu bisa masuk gitu Pak? Karena peraturan kan ada yang prestasi segala macam harus kita tampung. Itu tadi Bu, ini dalam dunia pendidikan harus ada kombinasi luar. Kita ini NKRI loh. Oke lah Pak. 5% loh Kalau makanya. kapasitasnya memadai punya kita boleh, tapi kita sendiri dengan kemampuan sekolah kita yang belum cukup. Betul gitu Bu. loh, Pak. Makanya itu yang saya bilang secara politik. Pak Joko Widodo itu KTP Solo. Itu pertanyaan orang Jakarta yang tidak jadi gubernur. Kenapa masih orang luar jadi gubernur di sini? Itu sama. Jadi kalau kita berpikir secara NKRI, makin banyak campur yang luar, kita makin kenal dia, pengetahuannya semuanya akan memicu berbeda. Jadi kita nggak bisa karena egois anak saya, sama kayak orang politisi. Mereka pengen tidak ada yang namanya Joko Widodo masuk DKI. Dan saya bukan ngomong sombong, kalau kata Joko Widodo, orang nggak pernah tahu ada orang segila gitu kerja untuk orang. Siang malam jalan, makan nggak jelas semua. Kayak bagian dari kita. Itu karena itu gitu loh. Jadi kalau kita mau ikutin karena egois seperti ini, Jakarta tertutup. Saya bilang nggak bisa. Jakarta terbuka untuk semua orang. Kita mau dapatkan yang terbaik. Nah, itu memang setelah orang tua saya ngerti. Pasti ibu kurang puas dengan jawaban saya. Tapi ini adalah realita yang harus disampaikan pada anak. Ini realita. 5% loh kita cuma buka untuk orang tua. 5%. Saya nggak tahu ada formula apa yang lebih baik. Ini udah harus diakomodir. Kita nggak bisa kalau anak luar nggak boleh masuk, nggak boleh pindah ke sini. Kalau ada pindah tugas, TNI, Polri. Kalau kita bikin peraturan itu, PNS saja tidak boleh loh. Saya udah jadi bupati, sama. Pikiran orang-orang yang ngetes PNS, kan ada formasi, tes PNS. Terima 20 orang, misalnya perawat. Ada orang Lampung, orang Palembang yang pinter. Dia selain di Palembang berat nih. Dia yakin nih kalau dia tes di Belitung Timur, SDM-nya si pas-pasan, pasti dia yang masuk. Bener. Dia titip sama saudara yang ngambil formulir dia tes. Masuk mereka. Yang tidak masuk, datangin saya. Orang Belitung Timur. Bapak Bupati, asli Belitung Timur. Kenapa biarkan orang Palembang yang masuk ke sini? Kenapa biarkan orang Lampung yang tes ke sini? Orang Jawa tes ke sini? Makanya jatah kita habis. Dia kan lebih pintar Pak di kota Pak. Nah, sekarang saya gimana sebagai bupati? Saya lahir di sana. Satu pihak benar. Terus soal nilai, saya bisa berdebat. Saya mau tanya sama ibu, nilai 76 sama 75, 74 lebih pintar mana? 76? Belum tentu. Belum tentu. 65 atau 75 aja belum tentu. Orang cuma multiple choice kok. Betul nggak Pak? Belum tentu. 75 belum tentu. Tapi kita masih membuat sistem kan untuk penerimaan. Nah, kalau saya dipanggil gubernur, ini diperdebatkan sama gubernur. Bupati yang pintar, dia udah tahu saya keras kepalaan. Saya mau tanya kamu, kita itu 76 sama 74 atau 70 pintaran mana? Ini orang politik nih, kita bicara politik, orang desak saya kan untuk terima sekampung kan, pintaran mana? Saya bilang belum tentu Pak. Politik. Nah, pintar kamu yang pintar. Makanya kalau ada anak kita dapat nilai 70, anak luar 78, kamu kan kenal nih, ini orang kita, orang kampung kita, kan belum tentu bodoh. Jangan diterima yang 78, kita terima 70. Tapi gimana caranya? Kamu harus diumumkan semua. Jangan diumumkan, kamu coret gitu loh, diturunin. Nah ini kesannya benar kan, hanya bela orang kampung kan. Terus kan saya balik lagi. Orang sesama kampung, karena ini tidak saya keluarkan, kan juga ada orang kampung tidak diterima dong. Dia nuntut mau lihat nilainya. Saya dianggap, pasti Bapak main. Bapak bela dia, masih ada saudara, masih ada partai. Pasti Bapak main. Padahal ketika kita berpikir untuk membela orang dari luar kan. Akhirnya gimana? Caci maki juga kan.
Makanya saya nggak mau. Saya tempel keluar. Beda 1 poin pun. Nah, ada anak teman saya tukang jual kopi. Ini lucu nih, tes. Tukang jual kopi, dia pengen rubah nasib. Anaknya pinter. Dia mau jadi programmer komputer. Begitu dia tes, formasinya sedikit. Dia nggak diterima. Terus semua orang tanya sama saya sering minum, datang ke warung bapak yang minum kopi. Semua pada bilang, gila loh. Teman-teman saya bilang, itu lu dekat gitu, kenapa kamu nggak mau kasih aja 1? Nah, saya bilang, kalau saya kasih 1, saya nggak bisa berantem lagi sama orang tentang transparansi. Terus saya bilang sama dia, terus apa respon dia pada saya umumkan? Dia bilang gini, terima kasih, walaupun anak saya tidak lulus. Dia bilang, saya tetap mengucap syukur, alhamdulillah. Karena Bapak berani jujur menerima tanpa titipan. Oknum DPRD ribut sama saya, titip segini, keponakannya semua surat-surat. Enggak. Kalau dia pakai titip ini, nggak usah ujian kita semua. Langsung aja kita pilih. Ngentu apa munafik. Nah itu tetap ada korban dan anak teman saya. Dan yang lebih lucu lagi, saya punya sekretaris namanya Novi, sampai sekarang nggak pernah jadi PNS. Dia dapat nilai berapa teman-teman? Dapat nilai 76 kalau nggak salah. Syarat lulus 60 kan? Tapi formasi dia cuma 4. Yang lulus itu di atas dia. Nah ini sekretaris saya nih, honorer nih. Saya bisa nggak bantu dia? Bisa. Asal saya tutup semua nilai. Saya dorong ke bawah semua. Saya mainin di komputer. Tapi saya tidak fair. Jadi saya juga menjolimin orang lain kan. Akhirnya gimana? Yang menyedihkan. Lalu mereka bilang sama dia, kau bupati yang lain kamu udah lolos. Ini bupati kamu gila aja. Orang sendiri pun gak ditolong. Nah saya pegang prinsip. Ini gak bisa. Saya kira pun kamu akhirnya tidak suka. Tapi saya harus membuat satu sistem yang semua orang gak bisa meritik. Jadi ini sangat fair kita bikin. Itu yang saya lakukan. Makanya saya berusaha tidak ada satu anak pun tertinggal. Tapi kalau persoalan saya nggak sekolah di sini, ibu tahu nggak saya sampai di Jakarta sekolah di mana? Saya sekolah di Bona, tempat jual besi. Sekarang udah dibongkar di Jakarta. Sekolah cowboynya luar biasa. Saya habis setengah tahun lebih baru bisa dapat pindah ke PSKI 3. Itu pun sekolah berantem semua. Kenapa? Masuk ke Budi Mulia, Kanisius nggak bisa diutamakan. Dulu kan Katolik paling bagus. Masuk Budi Mulia, dia utamakan dulu lulusan SMP-nya. Semua mau masuk, nggak kebagian saya. Masuk ke PSKI 3, sekolah orang Batak, orang Ambon, orang Manado. Berantem melulu kerja tiap hari di sekolah itu. Berantem melulu. Rokok, gelek, apa macam-macam pun ada di dalam situ. Kesannya. Saya sekolah situ nggak? Sekolah. Nyebrang naik bus, sekolah saya. Bagus nggak sekolah itu? Saya jadi oke juga. Saya sekolah gitu loh. Ini memang akhirnya balik ke konsep tadi seperti anak saya tadi gitu loh. Di sekolah terbaik, saya kira itu sekolah terbaik di Jakarta termasuk dari fasilitas sekolah. Besarnya luar biasa kalau dia ada pacuan kuda segala macam saking besar itu. Itu kayak di luar negeri. Dia pun merasa tidak nyaman kan. Saya jadi masalah anak saya kan. Kalau kita pikir masalah apa sih? Duit aja semua ada, masalah apa kamu itu? Ada masalah. Udah jadi wagub. Alhamdulillah dong, hebat dong. Masalah lu kayak jadi anak wagub. Teman-temannya gak mau bener sama dia. Takut kan? Takut diculik gimana? Kalau lagi jalan. Kalau temannya ikut diculik gimana? Jadi orang tuh pesan sama anaknya, mulai sekarang jangan main ke rumah si Niko ya. Karena bapaknya lagi bermasalah nih. Kasus Tanah Abang ini. Kesal kan anak saya kan, mana loyalnya kata ini anak-anak. Gimana? Maksudnya itu loh, jadi kita yang mau tutup itu gak bisa. Ini kita nih NKRI, TNI Polri pindah tugas mesti tes anaknya. Anak-anak PNS dia mulai tes kan. Dia tahu bapaknya mau pindah, ada yang mau pindah, dia mulai tes. Kita cuma buka 5%. 5% aja. Lalu saya melihat kondisi anak sekarang di swasta yang ya pas-pasan itu Pak, sepertinya nggak termotivasi, apalagi
guru-guru di situ kan kayaknya Betul. ogah lah Pak, Ketakutan. karena hanya satu kelas itu hanya 19 orang. 1 tahun itu mereka hanya di sekolah itu untuk SMA hanya 1 kelas. Pemasukan. Jadi sebenarnya jujur aja Bu, sekolah swasta sekarang yang jelek-jelek itu makin gila. Nah makanya kami juga lakukan satu kebijakan, sekolah swasta tidak boleh dijual jadi apartemen atau jadi komersial, ada perumahan. Jadi peruntukan pendidikan tidak boleh dirubah jadi komersial. Ini untuk mencegah mereka jual. Karena kami sadar kurang sekolah. Yang kami harapkan dia jual kepada kami atau jual kepada swasta juga pendidikan yang lebih sehat. Jadi kalau sekolah dia banyak lebih sehat, dia bisa nolong. Itu yang kami lakukan sekarang. Banyak bos-bos mau beli tanah-tanah sekolah ini mungkin beli murah terus global kan. Dulu kan bisa main gitu, sekarang tidak bisa. Tapi kalau ibu dari rumah turun jadi pendidikan, boleh saya kasih. Di rumah sakit. Jadi kalau sekarang orang mau rubah apartemennya, gedungnya di pendidikan, kita kasih. Tapi nggak boleh rubah balik lagi ya, nggak boleh dibalikin. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi saya mohon maaf, menurut saya sistem yang kami lakukan tidak sempurna, tapi ini cukup adil. Karena kami ini mengadministrasi keadilan. Nah kalau soal anak ibu kurang semangat, ini memang mesti motivasi. Sama seperti anak saya cerita. Saya sedang menilai jalan tentang definisi orang kaya. Karena busnya harus ditunggu di depan jalan, pulang baru diantar ke rumah. Tiap pagi dulu saya belum jadi uang, saya harus antar bawa anjing sampai dia jalan, sampai naik bus. Nah saya ngomong sama dia, definisi kaya itu ini. Dia tiba-tiba pulang, dia bilang, rumah kita tuh garasi teman saya lebih besar daripada rumah saya. Dia mulai ngomong. Ini anak-anak loh. Bapak juga punya mobil, tapi kan bukan Alphard Pak. Honda, Alphard Pak, bisa jalan di dalam Pak. Karena dia masih kecil kan, bisa jalan di dalam Pak. Teman saya Pak. Ini fakta. Yang nyogok, masuk, nyogok, pindah. Nah itu kita buka, itu semua nomor handphone saya pribadi kok. Kita bisa SMS. Ibu sabar aja, nggak bisa juga. Ibu anak sudah lewat. Itu memang susah. Sama seperti adik perempuan saya. Adik perempuan saya itu SD itu berantem massal kelas 3 SD. SD negeri 3 Laskar Pelangi. Berantem massal adik cewek ini. Kita orang kaya di kampung kan. Sekolah tuh dulu guru tuh susah gaji guru itu. Namanya beras, guru, listrik, dia listrik bagus. Kalau bapak saya yang sumbang. Kira-kira guru itu berani nggak hukum adik saya? Ibu saya bilang sama gurunya, hukum yang paling berat. Hukuman yang paling berat itu tidak naik kelas, seluruh kelas. Ibu saya katakan, tidak naik kelas. Dia adik perempuan saya itu pernah tidak naik kelas 3, kelas 4. Tertunda setahun. Tapi kalau tertunda setahun itu ada perubahan-perubahan situasi, dia bisa masuk budut. Kalau dia lebih cepat setahun, dia mungkin selesai SMP di Belitung tidak masuk budut. Karena dia terlalu dekat ke saya. Jadi semua itu asal pegang prinsip. Bapak saya nggak setuju sebetulnya, kurang itu setuju. Masa berantem masalah nggak ada sampai bunuh-bunuhan mesti ditahan. Nah gurunya baik, dia temuin ibu saya. Kalau tidak dihukum, tidak naik kelas, ini anak-anak rusak semua. Makanya ibu saya bilang, hukum, tidak naik kelas. Susah kan bertemu ibu kayak saya gitu kan. Kita orang kaya loh di kampung. Kalau misalnya kalau lihat dari kampung, kalau ibu datang ke Laskar Pelangi dan rumah saya, ibu bisa tahu bahwa saya itu kaya dari kecil gitu. Pakai sepatu kicker semua kita. Buah apel susah, kita udah makan buah apel, buah anggur. Betul dulu tuh betul guru itu minta beras semua tuh, polisi semua di rumah. Susah gajinya. Ibu saya bilang tidak naik kelas. Satu kelas tidak naik. Karena nyerang kelas lain. Yang berantem kan naik. Makanya hari ini kenapa anak tidak berani berantem Pak? Gak pernah ada hukum Pak. Dulu pindah sekolah di Jakarta langsung naik kelas. Anak tante saya punya tante kaya, ingat Bapak Gading. Tidak naik kelas di sini. Tante saya anak satu, semata wayang nih. Pindah ke sekolah lain, bayar naik kelas. Pindah lagi. Terus belum lulus SMA, bisa tembak ijazah SMA ke luar negeri. Maaf ngomongnya sekarang jadi apa? Dipiara terus tema.
Banyak ibu, saya ngerti persoalan, bukan saya mau ngajak ibu jadi orang tua. Adik saya jadi bupati sekarang, dokter. Dia lulus kedokteran mesti tes umum. Malas dia, tunggu ujian negara itu susah dokter. Lalu dia jualan mobil. Ibu saya bilang, kamu gak boleh nganggur, lu mesti kerja. Sales Auto 2000 yang jadi bupati, saya kira di Indonesia cuma dia. Jadi sales jual mobil. Karena jual mobil masih cari list nama-nama orang Belitung yang dia kenal. Orang Belitung dia orang kaya kan, dia datang. Tunggu berjam-jam di kantor mau nawarin mobil, mau jual mobil. Karena kalau nggak target dipecat. Lalu orang mulai jelek-jelekin. Oh katanya ada orang kaya, kok jual mobil, yang bangkrut bapaknya. Bapak saya memang bangkrut bapaknya. Nah tante saya yang punya perusahaan roti marah. Dia datangin ibu saya. Kak, berapa sih anakmu dapat uang dari jual mobil? Sampai dia ngomongan orang memalukan. Saya yang kasih. Suruh jangan jual mobil. Bikin malu saja. Ibu saya bilang apa teman? Itu anak saya. Kalau dia tidak jual mobil, itu anak gak tahu susah. Kalau dia jual mobil, semakin dihina orang, kata ibu saya, makin bagus. Supaya dia makin memacu dia. Kalau dia nggak jadi dokter, nggak ada orang mau hargain dia. Dia makin dihina orang, makin bagus. Dia tetap jual mobil. Akhirnya jual mobil. Dia jual mobil, dia mikir loh kan, gila, aku ini sebentar lagi dokter nih, kalau aku mau belajar sedikit ujian negara yang betul. Dia pengen telat nih. Ini beda 4 tahun, 5 tahun sama angkatan dia yang lain. Baru dia belajar benar ujian jadi dokter. Pulang Belitung kerja. Terus sampai spesialis lagi. Sekarang jadi bupati dia. Dia PNS. Nah coba kalau misalnya langsung ditarik dari ibu saya hari itu. Habis dia. Nah sekarang gimana anak yang saya sepupu saya. Kerja di Jakarta 50.000 gaji. Ibu saya bilang cabut aja. Ya. Ya cabut aja katanya. Jangan disuruh pulang aja ke Belitung. Udah apa kerja orang gaji segitu. Sekarang jadi apa? Cuma gitu aja, sarjana. Adik saya lagi pulang dari Swiss. Adik saya satu sekolah di Swiss. Habiskan 150.000 US dollar. Kira-kira 1,5 miliar uang sekarang. Pulang kerja di hotel, beresin ranjang di Sangrila, gaji 150.000. Bapak saya bilang, lu gak salah sekolah hotel gitu. Apa gak usah sekolah? Gak usah ngapain kerja? Ibu saya bilang gak bisa. Dia kerja itu bangun jaringan, dibayarin. Kalau dia di rumah gak ada teman, gak punya kantor di tengah kota. Kalau dia masih kerja kan ketemu teman. Itu gaji gak apa-apa, pas transfer gak apa-apa, harus kerja. Dia punya teman, punya jaringan. Itu sekarang dia bisnis. Dia teman jaringan. Coba kalau zaman gaji segitu dicabut. Itu persoalan orang tua, saya ngerti sekali. Persoalan orang tua itu seperti itu. Nah sama seperti bapak saya, sebelum meninggal. Pesan terakhir bapak saya sangat sederhana di ICU. Nggak mau putus, lepas, pergi. Dia cuma bilang sama saya, kamu harus sekolahkan adik-adikmu sampai selesai S2. Saya nggak bisa jawab, duit nggak ada. Ninggalin hutang gimana? Terus tadi saya bilang, udah pak, nggak usah pak. Nggak mau meninggal bapak. Terus saya bilang, iya pak, saya akan terima apapun resiko. Baru meninggal. Itu orang tua ya begitu. Kita harus jadi seperti itu. Ini saya pengalaman. Saya ngurusin orang mau meninggal tuh banyak. Saya pengalaman urusan gini. Makanya saya bilang ibu, saya ngerti lah perasaan ibu gimana ya. Ibu saya dulu waktu saya kecil gak ada AC kan waktu kecil dulu. Kalau saya belajar, ibu saya selalu bilang, ibu saya ngipasin saya tuh supaya saya mau belajar. Saya wajib tidur siang supaya lebih segar. Ini ibu saya urus ya, kecil ini. Bangun pagi-pagi belajar, ibu saya kipasin. Ya orang tua ya begitu. Mungkin terakhir nih Pak, ini kan ibu-ibu ini juga ada orang tua yang tidak hadir. Sebetulnya mereka mengharapkan informasi soal kartu Jakarta Pintar dan kartu tidak mampu ya. Enggak usah tidak mampu. KJP itu, KJP itu lapor di sekolah, kan sekolah ditempelin. Kita ingin seleksi antar teman. Jadi teman yang bisa buktikan,
Bapak kalau lihat ada anak orang pakai Dakota, BlackBerry, dapat KJP, Bapak kira-kira protes? Pakai BlackBerry tapi dapat KJP, pasti protes. Makanya kita tempel, kita minta orang yang seleksi kasih tahu kita. Kalau cuma minta dari lurah oke, tapi lurah bisa main saudaranya. Betul. Nah, terus sakit, kalau sakit udah gampang. Nggak ada KJS pun kami nggak peduli. Yang penting mau masuk puskesmas kelas 3. Karena kami yakin orang miskin, orang kaya tidak mau di kelas 3. 10 ranjang, 1 kamar mandi, siapa yang mau? Orang biasa-biasanya nggak mau. Bapak saya sudah bangkrut, saya tidak mau di kelas 3 kok. Saya juga nggak mau jadi kelas 3. Saya ngutang supaya jadi VIP. Saya tahu itu kejiwaannya itu. Nah, jadi kalau KJP tinggal dapat sekolahnya, karena kita bisa tambah. SMA yang bermasalah Pak, kawan-kawan. Karena peraturannya mentok. Pusat cuma 9 tahun, kami 12 tahun. Jadi tidak ada dasar hukumnya, makanya sekarang kita dicarikan caranya. Udah ketemu sih sekarang. Nah, di ABT kita kasih, udah mau turun. Kemarin ada sedikit masalah. Dan kami sadar Pak, yang swasta sudah punya. Ya, saya harus geser ya, mohon maaf. Ada apa? Ya, terima kasih Pak. Bapak SMS. Saya Ibu tolong cek itu, maksud saya untuk soal pindah penduduk itu masalahnya di mana ya? Ya, Ibu, terima kasih ya. Ya, saya mohon maaf nggak bisa tambah. Saya mau cepat, saya ngerti itu. Beda bikin nilai itu kan tanggung. Ya. Ibu. Ya. Jadi kalau sampai ada anak-anak yang tetangga yang sampai nyangkut ijazah di swasta, SMS saya. Ya. Kalau sampai nyangkut berapa tahun dia mau kerja masalah, SMS saya. Saya bantu pakai pribadi. Ini masih SMS ke kita. Jadi kan cek. Ibu SMS nomor itu, kita turun tim cek. Ya, kita akan bantu.